Shalom, salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul Kuasa Kebangkitan yang Mengubahkan. Kita akan membaca bersama-sama dalam Alkitab kita, terdapat di dalam Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-19 sampai yang ke-23. Saya akan bacakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Di sini kita melihat bagaimana apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kebangkitan daripada Kristus membuktikan bahwa dia telah menang dan berkuasa atas maut. Paulus ingin menyatakan bahwa kuasa Tuhan itu sangat hebat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Mengapa dikatakan hebat? Ini kita akan melihat bersama-sama. Mengapa Paulus sangat menekankan tentang kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan dikatakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang. Nah, kita akan melihat dan kita akan meneliti bersama-sama ayat ini, mengapa dikatakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Hal yang pertama, kita akan melihat mengapa dikatakan hebat? Karena kuasa itu membangkitkan Yesus dari kematian. Hal yang luar biasa. Paulus menekankan tentang kuasa, atau dalam bahasa aslinya memakai kata dunamis, kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian. Kuasa yang sama yang juga diberikan pada saat murid-murid dibaptis oleh kuasa kudus. Kuasa yang sama diberikan oleh murid-murid. Kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus dari kematian. Itu sebabnya Tuhan ingin menyatakan kuasanya atas kehidupan kita. Tuhan ingin menyatakan kuasanya. Tuhan ingin menyatakan kehebatannya atas gereja Tuhan. Sebab itu tidak ada alasan untuk kita merasa takut. Tidak ada alasan untuk kita merasa khawatir dalam kehidupan kita. Terutama pada hari-hari ini. Ada begitu banyak mungkin tantangan, ada begitu banyak goncangan, ada begitu banyak masalah yang kita hadapi. Tetapi biarlah pada hari ini kita akan melihat kuasa Allah akan dinyatakan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, engkau akan melihat ketika engkau membuka hatimu, Tuhan akan menyatakan kuasanya atas kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Engkau yang membutuhkan kuasa Allah saat ini, Tuhan akan memberikan kuasanya melalui kebangkitannya, melalui Paskah yang kita rayakan. Kuasa itu akan dinyatakan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mungkin pada saat ini engkau terbaring di rumah sakit. Mungkin pada saat ini engkau lemah di rumah. Tuhan ingin memberikan kuasanya atas kehidupan kita. Melalui perayaan Paskah, Tuhan ingin menyatakan kuasanya atas kehidupan Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Paulus mengatakan bahwa kuasa itu sangat hebat bagi orang yang percaya. Sebab itu, biarlah kita membuka hati kita. Kita percaya bahwa oleh kuasa kebangkitan daripada Kristus, itulah yang akan mengubahkan
Hal yang kedua, saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, mengapa dikatakan hebat. Hal yang kedua, bahwa kuasa kebangkitan Yesus yang mengangkat derajat Yesus menjadi sama seperti Allah. Ya, dikatakan di situ, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Ini hal yang kedua, bahwa dengan kuasa kebangkitannya, kuasa kebangkitan itu yang mengangkat derajat Yesus sehingga menjadi sama seperti Allah. Ya, kalau kita baca di dalam Ibrani pasal kedua ayat yang ketujuh, di situ dikatakan, namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Di sini kita melihat bahwa ketika Yesus mati di atas kayu salib, Allah membuat Yesus sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Yesus direndahkan karena memikul dosa saya dan saudara. Tetapi ketika dia bangkit dari kematian, Allah mengangkat derajat Yesus sehingga menjadi sama seperti Allah. Ya. Puji Tuhan, kuasa yang sama Tuhan juga ingin mengangkat Bapak Ibu Saudara. Kuasa yang sama yang ingin Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan ingin mengangkat derajat kehidupan kita. Ya, sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 15 sampai yang ke-17 berbunyi demikian, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dikatakan di situ bahwa kamu tidak menerima lagi roh perbudakan. Ketika Yesus menebus saya dan saudara, kita bukan lagi menjadi tawanan dosa. Kita bukan lagi diperbudak oleh dosa. Tetapi dengan kebangkitan daripada Kristus, Tuhan mengangkat derajat kita. Kita yang tadinya menjadi hamba, Tuhan mengangkat kita menjadi anaknya. Itu sebabnya melalui kebangkitan, kita merayakan kebangkitan daripada Yesus Kristus. Kuasa kebangkitannya menjadikan kita diwarisnya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-16, dikatakan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Tuhan ingin mempermuliakan gerejanya. Tuhan ingin mempermuliakan kita semua. Orang-orang yang percaya, orang yang diangkat sebagai anaknya, dengan memberikan warisan yang terbesar, yaitu kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan bagi kehidupan anak-anaknya. Nah, kita masuk bagian yang ketiga. Kita akan melihat mengapa dikatakan betapa hebat kuasanya bagi orang yang percaya. Yang ketiga, kita lihat dengan kuasa kebangkitannya itu menjadikan Yesus menjadi kepala jemaat. Dengan kuasa kebangkitannya itu menjadikan Yesus menjadi kepala gereja. Itu sebabnya ya kita tidak perlu lagi khawatir. Itu sebabnya kita tidak perlu takut. Apa yang perlu kita takutkan? Kalau Yesus menjadi kepala kita. Apa yang kita perlu takutkan? Kalau Yesus menjadi kepala gereja. Sebab itu pada hari ini, apapun yang menjadi,
pergumulan, apapun yang menjadi masalah, apapun yang engkau hadapi hari-hari ini. Mungkin engkau berkata, terlalu sulit hal yang kuhadapi saat ini. Mungkin engkau saat ini berkata, Tuhan, aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin engkau berkata, Tuhan tolong aku sedang terbaring sakit. Buka hatimu kepada Tuhan. Dia ingin menyatakan kuasa-Nya atas kehidupan kita. Karena Dia adalah menjadi kepala gereja. Dialah menjadi kepala kita. Jadi tidak ada sesuatu pun yang perlu kita takutkan dalam kehidupan kita. Kalau Yesus menjadi kepala dalam kehidupan kita. Kalau Yesus menjadi kepala, Tuhan akan menghidupkan kita. Kalau Yesus menjadi kepala, Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Kalau Yesus menjadi kepala, Dia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Puji Tuhan. Haleluya.